Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 181. Setulus hati dalam mendengarkan Dharma dan bertobat pada waktunya. Hendaknya menggenggam momen dan sungguh-sungguh mendengarkan dengan cermat. Segala sesuatu tiada satu saat pun tidak membabarkan Dharma. Hendaknya setulus hati dalam mendengarkan Dharma dan memahami ajaran Buddha. Bagaikan membasahi batin dengan air Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Berharap setiap orang dapat memahami akan menghargai waktu. Pelatihan diri kita, jiwa kebijaksanaan, berawal dari menggenggam waktu. Maka kita harus giat dan bersemangat. Kita harus mendengar suara dari semua makhluk di muka bumi. Kita baru saja duduk dengan hening. Apakah terdengar suara kondisi luar? Suara hujan sangatlah berirama. Tetes demi tetes, ini adalah air hujan dan embun. Suara dari air hujan. Kita di tengah ketenangan. Dapat mengetahui prinsip kebenaran dari alam semesta. Tiada waktu tanpa membabarkan Dharma. Walaupun di saat tidak hujan. Sangat-sangat tenang. Kita dapat mendengar suara bumi yang sedang bernapas. Ini artinya hati kita sangatlah tenang, bersungguh hati mendengar. Mendengar bumi, alam semesta, dan semua makhluk memiliki kehidupan. Semuanya bernafas. Ini adalah sebuah dunia yang hidup. Maka kita seharusnya dapat benar-benar menghayati. Dan juga semua makhluk tiada waktu tanpa membabarkan Dharma. Lihatlah di tanah. Kita sedang berkebun. Lihat, benih sayur ditaburkan. Ditebarkan ke dalam tanah. Beberapa hari kemudian, saat melihat ke permukaan tanah, tunas sayuran yang perlahan menghijau sudah mulai muncul. Merawat dengan sungguh-sungguh, tanpa terasa sayuran sudah tumbuh memanjang. Bukankah ini sedang menyampaikan Dharma kepada kita? Jika hati kita sungguh-sungguh memperhatikan, maka dengan semua makhluk di sekitar lingkungan hati kita, semuanya saling berkaitan erat. Lingkungan luar mengikuti musim semi, panas, gugur, dan dingin. Di musim semi tumbuh subur, di musim panas bertumbuh, di musim gugur mulai layu. Dan jika musim dingin tiba, maka berhibernasi. Keempat musim ini pun sedang menyampaikan Dharma kepada kita. Kita hendaknya merenungkan diri kita sendiri. Lahir, tua, sakit, mati. Begitulah terlahir ke dunia. Kita berada dalam waktu. Bertumbuh, menjadi dewasa. Bagaimana kita tumbuh besar di masa lampau? Mungkin kita tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan, juga tidak tahu. Tanpa terasa dari bayi menjadi anak-anak, lalu remaja, kemudian dewasa. Seiring waktu, tubuh kehidupan ini selalu berubah dalam kehalusan yang begitu mendalam. Namun selama ini kita tidak pernah memperhatikannya. Saat ini melatih diri, kita seharusnya menyimpan kembali batin kita. Baik-baik menjaga tubuh diri kita sendiri. Kita harus baik-baik memperhatikan. Tubuh ini mengikuti perubahan sesuai waktu, tua. Kehidupan kita juga mengikuti waktu mundur terus berkurang. Tubuh menua, kehidupan berkurang. Kita masih ada sisa apa lagi? Jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan juga mengikuti waktu bertumbuh. Harus bagaimana baru bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan? Adalah dengan sepenuh hati mendengarkan Dharma. Harus menggenggam saat ini. Saat ini sedang mendengarkan Dharma. Saat ini juga harus memanfaatkan saat ini dengan baik. Setiap kata mengikuti detik. Detik adalah ekstrim. Femtodetik, mikrodetik. Femtodetik adalah masa yang ekstrim singkat. Femtodetik adalah demikian terbang berlalu. Mikro adalah sangat halus. Waktu yang demikian, begitu singkat. Kita harus baik-baik menggenggam kesempatan, memanfaatkan,
senantiasa kita harus bersungguh hati mendengar. Jika setiap kata didengar dengan hati yang tulus, dharma yang terkandung di dalam kata-kata, itu akan terserap ke dalam batin kita. Karena itu, kita harus memanfaatkan saat ini dengan baik, mendengarkan dengan sepenuh hati, bahkan setelah selesai mendengarkan dharma, dalam kehidupan sehari-hari saat menghadapi berbagai keadaan. Sesungguhnya segala sesuatu di alam semesta senantiasa sedang mengajarkan dharma kepada kita. Batin kita hendaknya terbuka terhadap segala sesuatu, terhadap manusia, peristiwa maupun benda lainnya. Kita harus menggunakan hati penuh syukur. Sebab baik terhadap manusia, peristiwa ataupun benda, setiap saat tanpa henti mengajari kita. Oleh karena itu, segala sesuatu senantiasa menjelaskan dharma. Berharap setiap orang benar-benar mendengarkan dharma dengan hati tulus dan penuh hormat. Hanya dengan demikian kita dapat memahami ajaran Buddha, bukan hanya sekarang. Ketika Anda duduk di sini dan saya berbicara di sini, demikian baru disebut mendengar dharma. Tidak hanya demikian, kita harus tulus, baik mendengarkan suara atau tidak, kondisi lingkungan sekitar. Selalu dalam kondisi membabarkan dharma. Jika kita dapat menghadapinya dengan hati yang tulus, menerimanya dengan hati yang tulus. Jika demikian, untuk memahami makna ajaran Buddha tidak sulit untuk kita. Buddha adalah maha sadar di alam semesta. Ajaran yang dibabarkannya mencakup prinsip sejati segala sesuatu di alam semesta. Jadi, sebagai praktisi ajaran Buddha, waktu terus berlalu dengan demikian. Hidup kita juga terus berkurang. Karena itu, jiwa kebijaksanaan kita seharusnya bertumbuh. Pada setiap saat, laksana segala sesuatu di bumi yang menerima hujan. Hujan yang membasahi bumi. Bumi dapat memelihara segala sesuatu. Prinsip yang sama. Maka ketika dibasahi oleh air dharma, jiwa kebijaksanaan bertumbuh. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Di dalam sutra, sebelumnya juga sudah kita bahas. Saat Bodhisattva Manjusri berada di tempat persamuhan Dharma Buddha Sakyamuni, pada saat itu Buddha memancarkan dan menampakkan cahaya yang sangat terang. Cahaya memancar keluar di antara kedua alis beliau. Semua yang hadir merasa heran dan bertanya di dalam hati. Oleh karena itu, di antara para hadirin, Bodhisattva Maitreya memohon kepada Bodhisattva Manjusri untuk menjelaskan keadaan Buddha di persamuhan Dharma hari tersebut. Dalam persamuan besar untuk membabarkan Dharma ini, mengapa keadaan Buddha berbeda dari sebelumnya? Mengapa beliau memasuki samadhi begitu lama? Mengapa memancarkan cahaya serta menampakkan petanda penuh berkah? Apa penyebab sebenarnya? Bodhisattva Manjusri menjawab pertanyaan Bodhisattva Maitreya. Oleh karena itu, beliau mulai menjelaskan dan meninjau kembali masa lampau. Pada saat zaman Buddha Chandra Surya Pradipa, bukan hanya satu Buddha, namun telah ada 20.000 Buddha. Semuanya memiliki nama yang sama. Buddha Chandra Surya Pradipa. Buddha terakhir dari 20.000 Buddha tersebut memiliki 8 pangeran yang mengikuti Buddha meninggalkan kehidupan berumah tangga. Bagian ini sebelumnya juga sudah dibahas dan dijelaskan. Bodhisattva Manjusri saat menjelaskan tentang masa lampau, sepertinya hendak menyampaikan kepada yang berada di persamuhan, bahwa kita semua memiliki sifat hakiki kebudahan. Semua orang dalam kehidupan demi kehidupan, kita memiliki sifat Buddha yang sama dan sebutan yang sama, di mana sifat hakiki kita adalah murni tiada tercemar. Sifat hakiki kita itulah sifat kebudahan. Bahkan pada zaman yang merupakan makhluk awam, selamanya memiliki 8 kesadaran. Sebelumnya sering dikatakan kepada kalian,
kita memiliki sifat kebudaan yang murni dan masih memiliki kesadaran kesembilan atau amala. Kesadaran kesembilan ini barulah merupakan sifat kebudaan kita yang murni. Jadi dari sifat kebudaan yang murni ini, dengan satu pikiran delusi saja sudah menimbulkan 8 kesadaran. 8 kesadaran ini bersentuhan dengan kondisi di luar. Melalui ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan, menjadi tercemar secara terus-menerus. Ketika hal ini terjadi, bila ada seseorang yang dapat membimbing kita untuk menyadari bahwa kita semua memiliki sifat kebudaan, kita akan dapat mengembangkan 8 kesadaran kita. Makhluk awam melekat pada 6 objek indera dari luar. Apa yang diterima melalui 6 indera ini akan mempengaruhi kesadaran ketujuh, dan akan muncul keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Timbul keinginan untuk mengejar, memiliki, dan lainnya. Tubuh mulai bertindak, mulai menciptakan karma yang sangat banyak. Semua karma tersimpan dalam kesadaran ke-8. Inilah kondisi makhluk awam. Namun ketika sifat hakiki muncul, mulai timbul tekad untuk membina diri, seperti Buddha Chandra Surya Pradipa, melepaskan kedudukannya sebagai pangeran, keluar dari istana. Ini yang dikatakan menunjukkan sifat hakiki. Ketika sifat hakiki kita muncul, kita menyadari kita harus segera membina diri. Sadar akan pembinaan diri ini, maka seluruh kesadaran ke-8 harus dilatih dan dimurnikan bersama-sama. Sehingga 8 pangeran merupakan perumpamaan untuk kesadaran ke-8. Sehingga setelah Buddha itu parinirwana, pemalas itu adalah engkau. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Buddha itu parinirwana, melenyapkan. Di sini berarti melenyapkan. Delusi yang timbul oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, semua fenomena luar yang kita kejar pada dasarnya adalah ilusi. Semuanya adalah kondisi yang semu dan tidak dapat benar-benar diperoleh. Karena mengejar sesuatu yang tidak dapat diperoleh, kita pun menimbulkan berbagai kerisauan. Akibatnya, pikiran kita menjadi sangat rumit. Inilah yang disebut manusia awam sebagai pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Buddha itu telah parinirwana. Beliau telah melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Semuanya sudah tidak ada lagi, karena pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi itu sudah tidak ada. Maka secara alami, delusi juga lenyap. Oleh karena itu, melenyapkan berarti melenyapkan. Delusi yang timbul oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Sedangkan pembebasan berarti memutuskan. Kita membebaskan diri kita dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Kita bahkan masih harus memutus siklus kelahiran dan kematian perubahan. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris adalah kehidupan demi kehidupan yang kita jalani dalam tumimbal lahir di 6 alam kehidupan. Sedangkan siklus kelahiran dan kematian perubahan berada di dalam batin kita sendiri. Jika kita membangkitkan tekad, hendaknya membangkitkan tekad agung, membangkitkan tekad bodhisatwa untuk menyelamatkan para makhluk. Jika batin belum teguh, meskipun telah membangkitkan tekad bodhisatwa, membangun ikrar itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya. Mengapa mempertahankan ikrar itu sulit? Karena batin masih terus mengalami muncul dan lenyap. Perubahan batin yang terus berlangsung ini disebut sebagai prinsip. Siklus kelahiran dan kematian perubahan, maka dikatakan Buddha mencapai parinirwana. Artinya seluruh pandangan dan pikiran keliru telah diputuskan. Bahkan tidak ada lagi.
siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, atau Pariceda Jara Marana. Siklus kelahiran dan kematian perubahan pun telah murni sepenuhnya. Itu berarti kembali pada kesadaran kesembilan, yaitu sifat hakiki kebudahan, tidak muncul dan tidak lenyap. Itulah sifat hakiki kebudahan. Datang kembali ke dunia untuk menolong para makhluk adalah karena tidak tega melihat penderitaan para makhluk, sehingga disebut kembali dengan perahu welas asihnya. Mereka datang ke dunia karena hukum sebab akibat. Bukan, mereka telah terbebas dari lingkaran sebab akibat. Telah kembali pada sifat hakiki yang murni, tidak muncul dan tidak lenyap. Inilah yang disebut ancaman besar telah dilenyapkan selamanya. Yang dimaksud dengan pemadaman dan pembebasan adalah semua ancaman besar. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris atau Pariceda Jara Marana kita, siklus kelahiran dan kematian perubahan, semua telah dilenyapkan. Kesadaran kedelapan kita tidak lagi melekat pada kondisi atau objek luar. Kesadaran kedelapan ini yang masih menyimpan begitu banyak karma kesadaran juga telah lenyap seluruhnya. Oleh karena itu disebut mencapai pemadaman dan pembebasan, juga dinamakan nirwana. Nirwana artinya adalah pemadaman dan pembebasan, melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, memutuskan samsara fragmentaris. Ketika ancaman besar telah dilenyapkan selamanya, juga disebut nirwana. Setelah Buddha itu parinirwana, pemalas itu adalah engkau. Bodhisattva Manjusri kembali ke persamuhan Buddha Sakyamuni. Dikarenakan Bodhisattva Maitreya bertanya kepadanya, jadi dia menyebutkan dari kalpa tak terhingga sebelumnya, kisah Buddha Chandra Surya Pradipa. Sekarang kembali ke situasi nyata di tengah persamuan Buddha Sakyamuni. Yang dia jawab adalah Bodhisattva Maitreya. Pemalas itu adalah engkau, Bodhisattva Maitreya. Karena Bodhisattva Maitreya adalah yang mencapai kebudahan di masa mendatang. Sehingga dengan demikian jika dipikirkan, itu merupakan Anda yang dibicarakan. Kita semua orang harus introspeksi di dalam diri kita sendiri. Mungkin saja kita setiap orang juga berada di tempat pelatihan Buddha Sakyamuni. Kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri, Anda yang ditunjuk oleh Bodhisattva Manjusri, pada saat yang sama secara implisitnya, makna yang terkandung di dalamnya adalah para pendengar Dharma yang berada bersama-sama di tempat pelatihan, yakni Anda. Anda juga pernah melalui kemalasan yang seperti ini. Serakah akan nama dan keuntungan, lebih sering mengunjungi klan besar, mungkin saja Anda. Jadi, kita semua orang ketika mendengarkan Dharma, ini disebut mendengarkan dengan seksama, mendengarkan baik-baik. Orang sedang membicarakan kesalahan orang lain, kita sendiri harus segera introspeksi diri. Apakah saya memiliki kesalahan atau tidak? Apakah saya juga merupakan orang yang bermalas-malasan itu? Dengan demikian, harus segera bertobat. Jadi, kita semua orang harus senantiasa bersungguh hati. Harus ingat, genggam momen saat ini dengan bersungguh hati mendengarkan dengan seksama. Segala sesuatu, tiada satu saat pun tidak mengajarkan Dharma. Dengan setulus hati mendengarkan Dharma, memahami ajaran Buddha, bagaikan membasahi batin dengan air Dharma, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sudilah semua orang harus senantiasa bersungguh hati.